Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa. Pada pagi hari ini gimana hatinya, senang kah? Senang. Sehat? Sehat. Apa udah ada semua? Ada. Siapa yang sebelum kita mulai nanti pelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Doa. Doa. Pada pagi hari ini kita mata pelajaran apa? Matematika. Matematika. Pada topik kita pada pagi hari ini yaitu peluang atau analisis data dan peluang. Materinya adalah penyajian data dan interpretasi data. Apa itu penyajian data dan interpretasi data? Yaitu adalah pembentukan atau penyusunan data-data yang kita suka. Contohnya, pada pemilihan OSIS, siapa saja yang mencalonkan sebagai ketua OSIS? Contohnya kan ada 1, 2, 3. Cara memilihnya yaitu menggunakan tabel pertama dan kedua, untuk menentukan hasil yaitu menggunakan diagram data. Contohnya, makanannya kita menggunakan makanan boleh. Siapa bola? Saya bagus. 1, 2, 3, 4. Berarti dari data ini kita bisa menyimpulkan hasil, yaitu menggunakan diagram data dan menentukan median, modus, dan mean. Nanti kita bentuk dua kelompok. Yang satu menyimpulkan data atau menyajikan datanya dalam bentuk polling atau tabel. Terus diagram data. Dan kelompok dua yaitu menyimpulkan hasil datanya dengan menggunakan mean. Apa tadi? Siapa yang tahu? Mean, median, modus. Oke, ini adalah hasil data yang kita simpulkan pada kelas ini. Berarti sekarang kita harus menyajikan dengan menggunakan diagram data. Mean adalah nilai rata-rata. Berapa nilai rata-ratanya? Kita itu. Nilai rata-ratanya dari mana? Kita harus menyimpulkan dan atau menyusun data terlebih dahulu. Yaitu pertama 1, habis itu apa? Nilai data ini 6. Terus 7. Terus 9. Oke kan? Di situ 9. Ini yang mana? Tanya berapa? 1 tambah 6. 22. Dari data yang kita peroleh, mana nilai yang sering muncul? 9. Oke, berarti nomornya 9. itu kan ya betul. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti adalah 9. Karena kenapa 9? Berarti 9 menjadi 1. Oh, betul. 9 adalah lebih dari 1. Dari sini udah paham tentang mean, median, modus. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata. Kalau modus adalah nilai yang terletak di pertengahan antara itu apa? Oke. Yang paling utama simpulkan. Yang paling utama tujuan kita ke sekolah itu
itu adalah mengejar cita-cita. Dengan cara apa mengejar cita-cita? Adalah berusaha. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar sopan santun, bukan. Tetapi kita punya mimpi apa? Mengejar cita-cita. Walaupun cita-citanya berbeda. Kita ke rumah kami sama ayah dan ibu bilang apa? Ayah, ibu kami izin ke sekolah. Tahu-tahunya ke sekolah nggak belajar, tidak main-main. Berarti seakan-akan kita menghubungi ayah dan ibu atau keluarga kita. Yang dimana keluarga kita atau ayah dan ibu kita menganjurkan kita untuk ke sekolah. Tahu-tahunya kita datang ke sekolah tidak belajar. Dari penyajian data ini kita udah mengerti dan voting yang seperti kita lakukan di pemilihan apa itu voting. Terlebih dahulu adalah kita melaksanakan apa? Voting. Apa itu voting? Jumlah suara. Apa? Jumlah suara. Jumlah suara atau jumlah nilai yang mencalonkan sesudah kita voting siapa-siapa aja yang mencalonkan ketua OSIS atau wakil ketua OSIS. Di situ kita harus menyusun menggunakan polling. Kemarin pemilihan OSIS ada berapa pollingnya? Yang mendaftar ada 9 calon. Terlebih dahulu kita menggunakan penyajian data yaitu voting. Sesudah voting baru polling. Habis polling baru yang namanya apa? Diagram batang itu digunakan untuk mengetahui secara efektif nilai atau suara yang lebih banyak. Bagus. Dari sini udah paham? Boleh bertanya, Bu? Boleh, Kak. Apa perbedaan diagram fan sama diagram batang? Perbedaan diagram batang dan diagram fan. Diagram batang itu adalah penyusunan data secara efektif. Kalau diagram fan adalah peluang atau melihat hasil nilai himpunan yang kita gunakan. Itu mencari irisan dan gabungan antara kelompok A dan kelompok B. Dari sini udah ngerti? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kelompok? Kita menentukan siapa kelompok 1 dan kelompok 2. Itu menggunakan angka apa? Ganjil dan genap. Nah, ini kalau ada 4. Ya. 1, 3, 5, 7 dan 9. 2, 4, 6, 8. Ini udah paham ya? Apa itu angka ganjil dan angka genap? Yuk kita harus menentukan kelompok kita dengan menggunakan angka ganjil dan angka genap. Kita mulai kelompok ganjilnya, angkat tangan. Ganjil. Oke. Harus perhatikan ya kelompoknya.
Angka ini kami bilang, aku bilang nilai ini lebih berat. Baik, apakah kelompoknya ada selesai? Sudah. Yang tampil sudah dari kelompok mana? Ganjil. Oke, kelompok ganjil untuk melanjutkan kelompoknya. Baik, kami dari kelompok ganjil akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yohana Solimangayobe sebagai ketua. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami soal penyajian dan interpretasi data. Baik, penyelesaian interpretasi data. 1. Makanan favorit yang paling banyak dipilih nasi goreng karena jumlahnya paling besar yaitu 10 siswa. 2. Makanan favorit yang paling sedikit dipilih soto karena hanya 3 siswa. 3. Selisih siswa yang memilih nasi goreng dan soto selisih sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7 siswa. 4. Total siswa yang ikut survei total sama dengan 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3 sama dengan 25 siswa. 5. Persentase siswa yang memilih tiap makanan. Nasi goreng sama dengan 10 per 25 kali 100% sama dengan 40%. Mie ayam sama dengan 7 per 25 kali 100% sama dengan 28%. Bakso sama dengan 5 per 25 kali 100% sama dengan 20%. Soto 3 per 25 kali 100% sama dengan 12%. Kesimpulan, berdasarkan data makanan favorit yang paling disukai siswa kelas 7 adalah nasi goreng dengan 40% suara, sedangkan soto adalah yang paling sedikit disukai dengan 15%. Secara keseluruhan, makanan berat seperti nasi goreng dan mie ayam lebih disukai daripada bakso dan soto. Baik, dan setelah Baik, dari penjelasan kami yang disebutkan oleh Pak Ade dari kelompok genap, ada yang mau bertanya? Jika ada, silakan. Apakah dari kelompok genap yang bertanya dapat pada kelompok 1 ini mereka membakar atau memvoting nilai data yang mereka dapatkan. Apa? Baik, saya dari kelompok genap ingin bertanya kepada kelompok ganjil, dari mana ya angka 40%? baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok genap. Dari mana hasil 40%? Hasil dari 40% adalah 10 per 25 kali 100% sama dengan 40%. Apakah dari kelompok genap paham? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jawaban saya, maka dan jawaban saya kepada teman saya Grace, sudah paham atau ada lagi pertanyaan? Berarti pertimbangan balik pertanyaannya. Apa Grace? Silakan. Permisi, mau tanya lagi. Jadi hasil dari tabel diagram batangnya, mana nilai median, mana nilai min, dan mana nilai modus? Oke. Nah, dengar. Kelompok 1 apakah bisa menjawab pertanyaan dari saudara Grace? Bisa. Boleh? Pertanyaannya adalah mana men dan mana medi? Mennya adalah nilai rata-rata. Terlebih dahulu untuk menentukan men, perhatikan dari kelompok harus menyusun data. Terus
Kata. Ini adalah media. Ini adalah media utama. Benar. Untuk menentukan media, JO bisa dilakukan ini satu dan satu. Media, dari sini udah kelompok dua kena. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, Ibu ucapkan banyak dan terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil dan begitu pula dengan yang bertanya dan memberikan saran dan waktunya. Pada sesi ini atau materi ini kita udah paham tentang yang namanya penyajian dan dari sini kita udah tahu dan mengerti apa itu penyajian data secara detail dan efektif. Dari sini udah paham? Semoga penyajian data ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Paling utama bisa juga melalui Absen. Dari sini udah paham? Paham. Oke, siapa yang menyusun kita dalam kelas? Berdoa selesai. Oke, terima kasih.